Di luar sana itu masih banyak orang yang menganggap kalau kita udah memaafkan, berarti kita harus bisa melupakan. Kalau udah memaafkan, berarti kita harus balas chat, kita harus balas WA, kita harus bisa komunikasi lagi, kita bisa balik akrab lagi misalnya. Sehingga kalau misalnya kita bilang udah memaafkan atau udah maaf-maafan, tapi kita masih menjaga jarak, kadang orang menuduh kita itu masih pendendam. Katanya udah lebaran, kok masih dendaman gitu. Atau kadang-kadang dilemanya juga kita pengen memaafkan, pengen berpura-pura seolah-olah semuanya udah beres, tapi kita nggak bisa nggak bisa menafikan kalau kita masih ingat dengan luka yang pernah diberi oleh seseorang. Kita masih sakit hati gitu. Kita masih ingat dengan kejadiannya. Pertama adalah memaafkan itu salah satu di antara ciri orang yang bertakwa. Dan di bulan Ramadan itu kan kita belajar kan, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah itu memanggil orang-orang yang bertakwa untuk melakukan beberapa amal solih yang spesial, yang khas, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan kalimat panggilannya itu luar biasa ya. Kalimatnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kepada sesama manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini adalah ayat tentang keutamaan memaafkan. Bahwa ternyata memberi maaf itu adalah amal ciri khasnya orang bertakwa. Karena nggak sembarangan orang mampu memaafkan. Karena memaafkan ini kan bukan amalan yang butuh tenaga, bukan amalan yang butuh harta, bukan amalan yang butuh waktu, bukan amalan yang butuh tempat, tapi memaafkan ini adalah amalan yang membutuhkan kelapangan dada. Kadang kita kalau disuruh beramal dengan tenaga kita mampu gitu, kayak sholat, kayak ngaji. Waktu kita juga bisa memberikan waktu kita. Harta apalagi kita bisa berinfak. Tapi kadang yang susah untuk kita berikan itu adalah ego kita. Yang susah untuk kita munculkan itu adalah kelapangan dada, dan itu lebih berat daripada disuruh angkat beban yang berat, disuruh untuk menginfakkan harta yang banyak. Kayaknya berlapang dada terhadap kesalahan orang lain itu lebih berat. Karena itulah yang mampu berlapang dada, yang mampu memaafkan itu bukan sembarangan orang. Mereka itu orang-orang yang derajatnya itu tinggi, dikenal dengan istilah orang-orang yang bertakwa. Selain memaafkan ini adalah ciri orang yang bertakwa, teman-teman, Allah juga menghargai sekali tentang amal memaafkan ini. Karena Allah tahu memaafkan ini nggak mudah. Karena nggak mudah, akhirnya Allah juga menghargainya dengan penghargaan yang luar biasa. Apa kata Allah? Bersegeralah kalian. Arti bersegera di sini tuh berlomba-lombalah kalian gitu. Kita disuruh menyegerakan, disuruh untuk buruan, disuruh untuk berpacu, disuruh untuk berkompetisi gitu ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Jadi siapa dari kita yang gak pengen diampuni sama Allah? Kita semuanya pengen diampuni sama Allah. Kita semuanya pengen dimaafkan sama Allah. Kita pengen dosa-dosa kita itu gugur semuanya. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan suci gitu, dalam keadaan gak punya dosa. Nah, saking pentingnya ampunan dosa, Allah meminta kita untuk bersegera.
Jadi kalau kalian melihat ada satu kesempatan ampunan dosa, ambil gitu. Jangan disia-siain, jangan dipikir-pikir lagi, jangan ditimbang-timbang. Oh, ini bisa mengampuni dosa saya, ambil. Oh, amal ini bisa membuat saya diampuni dosanya oleh Allah semuanya, ambil. Kenapa? Karena ampunan dosa itu sangat-sangat berharga bagi kita. Di dunia, apalagi di akhirat. Bahkan suatu ketika ulama ditanya ya, siapakah orang yang paling beruntung di akhirat? Jawabannya bukan orang yang masuk surga, tapi orang yang paling beruntung di akhirat itu adalah orang yang terhindar dari api neraka. Dalam riwayat yang lain ditanya, siapakah orang yang pertama masuk surga? Jawabannya bukan yang paling banyak amal soleh, tapi yang paling sedikit dosanya. Ini artinya orang yang bisa diampuni dosanya adalah orang yang pasti dibebaskan dari api neraka, karena apa yang mau dibakar kan sudah habis dosanya. Dan dia menjadi orang yang pertama masuk surga, karena nggak perlu lagi dihisap dosa-dosanya. Itu pentingnya ampunan dosa, teman-teman. Sehingga kalau kita punya kesempatan diampuni dosa, ya ambil, bersegera, lari gitu. Salah satu tawaran Allah untuk diampuni dosa itu adalah memaafkan kepada sesama manusia. Tapi kan kesalahan dia besar banget, Ustadz, gitu. Ya kan sebanding. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Jadi kalau dosa atau kesalahan orang yang kita maafkan itu besar banget dan kita benar-benar berat untuk melakukannya, maka insya Allah dosa kita juga yang diampuni oleh Allah itu juga sangat besar. Kemudian wajannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegera juga kepada surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Artinya orang yang bisa memaafkan kepada sesama manusia dijamin masuk surga, teman-teman. Mungkin kita nggak pede ya dengan ilmu kita, bukan ulama. Dengan Al-Quran kita bukan hafiz. Dengan dakwah kita bukan syahid. Kita nggak pede lah dengan amal-amal kita yang pas-pasan ini. Tapi kita pengen masuk surga kan? Gimana cara kita masuk surga? Ketika kita ngelihat banyak ulama yang masuk surga karena ilmunya, banyak hafiz masuk surga karena hafalannya, banyak syuhada masuk surga karena jihad dan dakwahnya, banyak dermawan masuk surga karena kedermawanannya. Kita gimana masuk surganya? Jangan-jangan peluang emas kita masuk surga itu adalah ketika kita disakiti orang lain, sehingga kita bisa memaafkan mereka. Jadi ini adalah nasihat teman-teman tentang memaafkan, bahwa memaafkan itu yang pertama adalah ciri orang bertakwa, yang kedua adalah Allah membalasnya dengan ampunan dosa yang minimal 10 kali lipat dari apa yang udah kita berikan, dan yang ketiga adalah dijamin masuk surga. Tapi balik lagi ke pembahasan kita tadi. Oke, kita tahu memaafkan itu pahalanya besar banget, dan saya insya Allah mau banget memaafkan orang lain. Tapi gimana kalau saya udah memaafkan tapi masih ingat gitu dengan kesalahannya? Saya masih ada rasa sakit hati sama dia. Apakah saya udah ikhlas atau udah benar-benar memaafkan, atau masih belum tuntas nih memaafkannya? Kalau kita baca kisah Nabi SAW saat ketemu dengan Wahsy, budak yang pernah membunuh Hamzah dalam perang Uhud, dan budak itu kemudian masuk Islam. Lalu Nabi mengatakan kepada Wahsy, ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindari saya, hindarilah. Bahwa Nabi udah memaafkan Wahsy. Nabi memberikan hak Wahsy sebagai seorang muslim, zakat mungkin, sedekah, dan banyak lagi. Tapi Nabi nggak bisa melupakan kejadian di Uhud ketika Wahsy membelah dada Hamzah, lalu diberikan jantungnya kepada Hindun. Nabi nggak bisa melupakan itu. Nah, apakah Nabi belum memaafkan? Udah, hanya saja Nabi nggak mudah melupakan kejadian yang begitu menyakiti hati beliau. Kadang kita ada di situasi seperti ini. Tapi jangan juga menjadikan kisah Nabi ini sebagai sebuah validasi ya. Salah ngomong dikit, kita langsung ngerasa, kan saya Nabi aja nggak bisa melupakan. Jadi saya, ya nggak gitu juga sih. Kasus kita dengan kasus Nabi kan beda jauh ya. Jadi kita timbang-timbang lah. Kalau kasusnya emang kasus yang parah banget, kasus yang luar biasa menyakitkan, berkaitan dengan maqasid syariah, kayak misalnya harga diri kita, kehormatan kita, harta kita, fisik kita, keluarga kita. Kalau kasusnya terlalu ekstrim, mungkin kita boleh menggunakan kisah Nabi sebagai sebuah contoh lah, bahwa kita sudah memaafkan, tapi kita nggak bisa melupakan. Walaupun kita nggak bisa melupakan kesalahannya, masih sakit hati, karena kita udah memaafkan. Bukti memaafkannya apa? Kita masih mau berbuat baik sama orang itu. Itu bukti memaafkan, walaupun kita masih sakit hati.
kita masih mau berbuat baik sama dia. Apa berbuat baiknya? Menjawab salam. Apa berbuat baiknya? Ya hakul muslim alal muslim lah. Menjawab salam, memberi makan kalau dia kelaparan, maksudnya membantu dia kalau dia kesusahan, mengurus jenazah kalau dia meninggal dunia. Kayaknya kalau ini sih kita mau ya, sambil ngurus jenazah sambil disumpahin kali ya. Yang intinya adalah hakul muslim alal muslim itu tetap berjalan. Walaupun kita sakit hati, itu berarti sudah memaafkan. Yang nggak disebut memaafkan itu adalah hakul muslim alal muslim itu nggak berjalan. Dikasih salam nggak dijawab, ketika dia kesusahan kita bisa bantu nggak mau bantu, ketika dia meninggal kita nggak melayat, nggak mengurus jenazah, berarti kita masih dendam di situ. Sedangkan komunikasi intens di mana itu justru memunculkan mudarat baru, itu nggak ada masuk dalam kategori memaafkan. Jadi kita boleh memaafkan tapi menjaga komunikasi supaya tidak terlalu intens, menjaga jarak lah dalam bentuk komunikasi. Itu boleh dan itu nggak dianggap pendendam, teman-teman. Kemudian yang terakhir, teman-teman, belajar untuk tidak terlalu mudah terombang-ambing dengan penilaian orang lain. Misalnya kalian udah memaafkan seseorang, namanya orang yang bersalah sama kita itu kadang-kadang kan memang toksik ya. Orang toksik itu kan nggak akan pernah berhenti, teman-teman. Kalian diam dia fitnah, kalian maafin, dia bilang cari muka lah, apalah. Nanti kalian jaga jarak, dia bilang dendam lah. Orang toksik itu halafun mahin, masya'im binamim, hammalatal hatab. Itu kan ada di Al-Quran. Mereka itu suka bersumpah, mereka itu suka kemana pergi mereka membawa berita-berita fitnah, mereka itu membawa kayu bakar, suka manas-manasin. Itu memang ciri orang toksik atau jahiliyah. Jadi kalau kalian berhadapan dengan orang jahil atau orang toksik kayak gini, ya jangan mudah terpengaruh dengan ucapan mereka. Karena ucapan mereka itu apa ya, kalau di surat Al-Qalam tuh wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Mereka itu suka menggelincirkan kita gitu, baik dengan pandangan mereka, dengan ucapan mereka. Menggelincirkan di sini bikin kita kayak kesandung-sandung gitu loh, mau beramal soleh jadi keganjal dengan ucapan mereka. Jadi jangan terlalu gampang terpengaruh. Yang penting kalian paham tentang hakikat dari makna memaafkan secara fikih, secara hikmah. Insya Allah apa yang di luar kemampuan kita atau mungkin hal-hal yang dimaafkan oleh Islam, kalau orang lain mempermasalahkan, itu di luar batas kemampuan kita. Serahkan aja sama Allah. Barakallahu fikum.